Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Akhirnya ada Mbak Igar. Gimana mic-nya udah jalan sekarang? Atau masih masalah? Oke, sebelum kita mulai bahas materi, seperti biasa kita pilih materi dulu dari tuton dan modul. Rick, hold on. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja kah? 좋아요. Mbak Tari, halo. Dan yang lain, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya di masa pandemik seperti ini. Mulai dari mata kuliah paling atas aja ya. Ini emang suara Bang Andi yang kecil atau device aku ya udah full volume padahal kayaknya suaraku udah cukup jelas sepertinya. Mungkin device-nya Teh Igar kali yang volumenya kurang dinaikin. Aduh, ini Tuton udah error 502 lagi. Oke, kita mulai sama mata kuliah reading. Reading, where is reading? Reading di sesi 6 itu bahas skimming. Oke, berarti di sini ada di sesi 6. Di sesi 6, sebelumnya share screen aku kelihatan semuanya? Jelas? Hai. Tapi di sini skimmingnya nggak semuanya dibahas ya. Sorry, saya lihat dulu. Skimming. Skimming ini hanya nggak semuanya dibahas. Jadi kayaknya aku cantumin sebagai sebagian aja ya. Jadi ini perlu dipelajari ulang untuk UAS. Oh ya, BTW ngomong-ngomong tentang UAS, ini kita bakalan jadi yang pertama. Kita bakalan jadi yang pertama untuk ngerasain yang namanya UAS esai. Karena pandemi. Kalau menurut saya pribadi sih, UAS ini yang model esai ini dikarenakan sesuatu yang pertama kali, jadi mungkin takutnya nanti ada sesuatu yang kurang gitu. Kan sebelum-sebelumnya kan PG kan ya. Di sini ada yang pernah ikut UAS? Iya, tahun lalu. Ya Mas Kiki bisa dijelasin UAS dulu kayak gimana, yang PG itu kayak gimana? PG pilihan ganda. Jadi Sistem penilaiannya kayak gimana, terus kesulitannya kayak gimana? pay attention untuk kartu ujiannya. Di situ akan ada nomor kursi, nomor ruangan sudah ditentukan, ada barcode-nya. Setiap
soal UAS, ada barcode masing-masing, kemudian sediakan pensil 2B, eraser, ballpoint juga perlu untuk di lembar jawaban kita akan mengisi pernyataan bahwa Pernyataan apa ya? pernyataan saya bukan joki, pernyataan bahwa Oh, saya mengerjakan sendiri, saya bukan joki dan bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar aturan dalam UAS, tanda tangan, dan itu kalimatnya sudah ditentukan, kita sisa nyalin, tapi harus nyalin pakai pulpen di lembar jawabannya. Untuk PG-nya nanti dilingkar-lingkar pakai pensil 2B. berarti itu LJK ya, lembar jawaban komputer ya? Yes. Wah, berarti penilaiannya itu udah exact, udah kuantitatif. Jadi mungkin diperiksanya lebih cepat ya, kalau menurutku sih. I don't mostly in 30 minutes. Kalau apa ya? Jadi di lapangannya, kalau UAS itu kan datang ke OPBJJ pusatnya langsung, betul kan? Iya, tapi kalau kita di daerah, di Denpasar, di Bali sendiri, kita nanti PPJ di Denpasar kerjasama dengan beberapa SMA atau SMP tersebar di beberapa kabupaten, masing-masing ada ruangannya, ada designated school yang gedungnya akan kita pakai di hari Minggu biasanya. Hari Minggu, pay attention untuk schedule-nya, jamnya. Jadi bisa saja di hari itu terisi semua, bakal kena di jam ini, atau juga di hari yang jam 11-nya kita nggak ujian, tapi jam berikutnya kita ujian. Oke, berarti mungkin ya kalau misalkan ini pandeminya udah beres, mudah-mudahan di waktu yang dekat nanti bakalan kayak gitu lagi kali ya. Jadi kita datang ke UPBJJ atau unit yang ditunjuk sama UT buat ngelaksanain UAS. Tapi ini skema ini yang sekarang yang mau dicanangkan oleh UT itu baru dia bentuknya THE ya. Itu belum ada yang tahu kayak gimana. Mudah-mudahan sih penilaiannya tetap sama kayak PG, jadi ya adil lah gitu, fair. Mudah-mudahan. Meskipun saya agak ragu sih, soalnya kalau yang namanya jawaban esai, takutnya ada lelah gitu untuk memeriksa buat ngecek satu-satu mana. Ini kan se-UT Raya pakai THE semua kan. Oh iya, oh itu. Aku concernnya di situ aja untuk UAS semester ini. Seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan saja lah kita do the best ya. Oke, kembali ke topik. Di reading, mata kuliah reading, kegiatan belajar skimming itu sudah dibahas di sesi 6. Cuman di sesi 6 ini perlu diperhatikan kalau skimming hanya dibahas secara umum. Kan kalau di modul dibagi-bagi lagi ada skimming for point of view, skimming for pattern of organization, ideas, etc. Kayaknya sih modul reading ini udah komplit semua. Dari predicting, previewing, anticipation, skimming, scanning. Kayaknya ada yang belum aku masukin deh. Di mata kuliah reading, kalau dilihat dari modul, Read for the gist. reading for the gist itu bagian dari skimming menurutku sih. Oh, Tapi iya. let me see. Di modul 5 itu scanning. Modul 6 itu kalau dari modul aku lihat inference, kita kayaknya belum sama sekali inference, jadi aku belum masukin. Masukinnya nanti. Kemudian modul 7 ada understanding relations within the sentence, belum juga, kejauhan. Reference sama link words. Kayaknya itu nanti dibahas di kemudian. Jadi aku nggak masukin dulu ke Excel ya. Kayak itu untuk mata kuliah reading. Kemudian yang writing. Yang writing materi terakhir itu kalau dari Tuton mendeskripsikan daily activities and adjective clauses.
Ini hasil pilah kita yang di sesi sebelumnya. Saya lihat dulu di modul writing. Modul writing di modul pertama itu kita bahas. Waduh, di daftar isinya nggak dijelasin apa aja. Modul 1 mendeskripsikan gambar, mendeskripsikan orang lain dan diri sendiri. Modul 3, modul 2, mendeskripsikan tempat tinggal, menunjukkan arah, mendeskripsikan kegiatan. Kalau misalkan ada yang aku kelewat, tolong diralat ya. Soalnya aku agak skimming. Terus untuk modul 3 itu ada mendeskripsikan keluarga, menjelaskan hubungan kekerabatan, menulis hal yang disukai dan tidak disukai. Di modul 4, let me see. Modul 4 itu menulis surat pribadi, menulis kartu pos, dan menulis notes. Kayaknya ini yang di diskusi sesi 6 menulis surat pribadi ya, betul ya? Yang informatif, yang informal itu ya? Atau aku kebalik, sesi 5 itu? Oh ya, sesi 5. Iya. Oh ya, udah. Itu, maaf tadi yang bicara siapa? Kecil suaranya? Oh, kecil ya suaranya. Enggak, tadi mau aku bilang itu bukannya sesi 5, tapi udah dijawab. Oke. Berarti di sesi 5 aku harus tambah row berarti. Aku begini. Oke. Saya tulis dulu ya, modul 4. Itu menulis surat pribadi. Saya buka WhatsApp dulu ya, kayaknya ada yang ngechat. Kalau join lewat laptop gimana caranya ya? Udah kait aku. Itu udah, itu. Ah, sorry. Oke, ini udah join lewat laptop berarti? Iya. Oke, good. Sekarang aku share screen-nya di landscape ya, jadi mungkin kalau yang pakai HP bisa dimiringin biar lebih jelas. Dan ini udah di-record sama aku, jadi nggak usah di-record lagi. Terus, modul 4 menulis surat pribadi, yang kedua menulis kartu pos. Ya ampun, kartu pos masih zaman ya. Dan menulis notes. Yang kita bahas di sesi 5 itu adalah menulis surat pribadi. Di sesi 5, kartu pos sama notes tidak ada. Betul ya? Tolong koreksi kalau ada yang salah. Oke, di sesi 6-nya itu ngebahas kalau di Kota Baru ngapain kan ya? Oke, kita lihat di modul 5 apakah ada hal itu. BTW aku baru buka modul, jadi nggak akan langsung ngeh kalau ada sesuatu yang baru. Oke, ternyata di modul 5 ada. Di modul 5, yang pertama itu kita bahas mengisi formulir. Mengisi formulir dalam bahasa Inggris, kemudian menulis narasi tentang kegiatan sehari-hari sendiri, terus menulis narasi tentang kegiatan sehari-hari orang lain. Kalau menurutku ya, yang sesi 6 itu yang ngebahas apa yang dilakukan orang lain di kota lain itu masuk ke sini. Ke modul 5 di kegiatan belajar ke-3, menulis narasi tentang kegiatan sehari-hari orang lain. Jadi aku bakalan cantumin di sini ya di sesi 6. Seperti itu. Itu cukup untuk reading, tambahannya itu writing. Kemudian yang structure. Ini structure kita
Yang kuning ini berarti artinya kita sudah bahas di meeting. Kalau yang belum kuning ini berarti kita belum bahas sama sekali di meeting. Oke, kita lanjut structure. Kita belajar terakhir structure itu tentang present tense dan past tense. Present tense dan past tense. Kita lihat modul structure. Walah, modul structure-ku kemana? Oke. Di structure ini yang paling banyak banget dibahas. Modul 6, kemudian modul 7, modul 7, modul 7 itu bahas, subject, agreement. Agreement, kita di unit 1 itu subject verb agreement. Kemudian pronoun agreement. Kemudian agreement. Kalau misalkan saya lagi ngelis ini, sekalian buka modul juga ya masing-masing, jadi biar bisa tahu apa yang sedang dibahas. Agreement in connecting ideas. Saya nebeng denger aja ya, lagi konsen di tugas. Oke, tidak apa-apa, silahkan. Kemudian udah nggak ada lagi. Cuman 3 unit untuk di modul 7. Subject verb agreement, pronoun agreement, dan agreement in connecting ideas. Ini tidak ada. Nah, di sesi 5 sama 6 itu masih bahas present tense dan past tense. Di modul ada nggak ya? Oh, ada di modul 8 ternyata. Di modul 8. Tuh. Turns out we learn something new every day. The present tense ternyata dibahas di modul 8. Ini nggak ada sama sekali. Tidak. Present tense, unit pertama itu the simple present tense, of course. Oh ya, BTW ada yang ngechat aku untuk perihal ini. Kita bahas di sini aja ya. Simple present tense, kemudian unit kedua present progressive yang pakai ing. Kemudian present perfect. Udah kayaknya. Kita lihat modul 9. Wow, ini loncat banget ya. Oke, modul 9 kita bahas, kalau sesuai modul itu bahas past tense. Past tense. Yang pertama itu simple past. Terus unit kedua past continuous. Terus yang unit ketiga past perfect. Sudah. Kasih tahu ya kalau ada yang kelewat. Oke, nah di sini present tense itu di sesi 5 dan kita dituturkan ya sesi 5. Kemudian yang past tense itu ya juga tiga-tiganya di sesi 6. Oke.
Berarti di sini kita bisa lihat ternyata ada yang loncat. Tuton. Sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang agreement tidak dibahas sama sekali di Tuton. Jadi ini sesuatu yang kita harus pelajari. Lebih ditekankan untuk dipelajari. Oke. Next, kita masuk ke mata kuliah bahasa Inggris. Wow, sudah banyak kan ya? Alhamdulillah. Masuk ke mata kuliah bahasa Inggris. Kegiatan pertama adalah words, phrases, clauses, refer to. Oh, ini agak konsisten nih kalau bahasa Inggris. Let's see. Modul pertama itu words, kedua phrases, ketiga clauses, keempat refer to. Kelima itu subject. Ini satu-satunya mata kuliah yang konsisten terhadap Tuton. Kalau menurutku sih, ini 1, 2, 3, 4. Oke, saya copy. Oke, modul kelima adalah subject. BTW kalau misalkan mau dokumen Excel ini, linknya saya udah berikan di kolom komentar yang sebelumnya. Kalau diklik itu bakalan update sendiri soalnya ini saya edit dokumennya online. Jadi kalau aku ada perubahan bisa langsung terlihat. Subjek, ngebahas subjek. Subjek 1 dan subjek 2. Ini aku nggak tahu bedanya apa, nanti kita bahas. Jadi saya bilang ini sebagian aja ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris? Oh, ini dia. Oke. Subjek sama predikat itu di sesi 5 betul ya? Oke, modul 6 bahas predikat. Kegiatan belajarnya ada predikat 1, predikat 2, cuman gue nggak tahu itu bedanya apa. Belum baca modul soalnya. Oke, aku jawab sebagian aja ya, soalnya di Tuton kayaknya itu umum banget. Oke, next modul 7. Modul 7 itu kita bahas objek. 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 Again, kegiatan belajarnya cuma simple doang, objek 1, objek 2, nggak tahu itu bahas apaan. BTW Mbak Igar, mic-nya sudah jalan sekarang? Atau masih bermasalah? Objek 1, objek 2. Kayaknya itu deh. Ini sesi 6. Saya bilang sebagian soalnya bahasnya juga cuma indirect sama direct, nggak tahu di dalam itu ada apa aja. Oke, lanjut ke mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang terakhir itu kita bahas modul 5 berbicara formal. Sedangkan di Tuton itu bahas abstrak sesi 6 dan sesi 5-nya adalah ya loading. Sesi 5-nya adalah karya ilmiah. Ya betul, karya ilmiah. Kita lihat. Di modul 6 bahasa Indonesia ada menyusun karya ilmiah. Oke. Let's copy this and paste. Sesi 6. Menyusun karya ilmiah. Kegiatan belajar pertama adalah bahasa dalam karya ilmiah.
Kemudian kegiatan belajar kedua, unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah. Kurang satu baris. Dan kegiatan belajar ketiga, mengembangkan gagasan dan memproduksi makalah. Memproduksi masalah. Mengembangkan gagasan dan memproduksi makalah. Saya bakalan anggap ini sebagian aja kali ya, soalnya juga ditonton itu terlalu umum. Itu dibahas di sesi 5. Oke, copy, let's and then paste. Modul 7. Baru abstrak. Ini judulnya panjang banget, ini yang modulnya judulnya panjang banget. Aku singkat aja. Abstrak doang. Judul asli di modul itu menyusun abstrak, artikel, jurnal, dan skripsi, garis miring tesis, garis miring disertasi, intinya abstrak. Kegiatan belajarnya yang pertama itu pengertian dan pentingnya abstrak. Kemudian kegiatan belajar kedua, karakteristik abstrak yang baik. Kemudian penggunaan bahasa dalam abstrak itu di sesi 6. Oke, ini dia. Sudah selesai. Ini adalah kegiatan belajar yang kita udah pilih, yang ada di tutorial mana, yang belum mana sejauh ini. Di sesi 6. Tutorial. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau komentar? Atau ada yang harus direvisi kalau misalkan aku udah salah memilah? Jadi pada kemana? Pada tidur kali ya. Oke, jadi mau bahas apa dulu nih? Ini udah beres, kita pilih. Gimana? Maaf ya, numpang nyimak. Oh, Jadi, tapi nyimak kan, nggak iya diem nyimak banget. kok Kak, nyimak. Hadir bang, hadir. Oke. Iya, hadir. Nah. Maaf nih. Masih sibuk Ya. sama tutun ini. Oh, Iya, jadi sekalian ngerjain tuton, sekalian dengerin radio ya? Iya. Oke, ini BTW mata kuliahnya sudah saya saring. Dari modul mana, dari tuton mana. Dan mau bahas apa dulu nih yang kira-kira kesulitan. Last time kita meeting itu bahas yang kuning ini, yang di mata kuliah structure. Noun, pronoun, dan ini pokoknya yang di oranye. Mau lanjut structure lagi bahas atau mau mata kuliah lain? Gimana? Ke atas sedikit. Saya mengikut saja kayaknya. Ke atas. Coba saya sampai agak sekarang sih dikecilin. masih belum reading, nggak reading. Sampai sekarang masih belum apa? Masih belum di strukturnya. Di structure-nya? Ya. Eternals, I'm not alone, yang cuma nebeng sambil kerja tugas. Oke. Ada Kak Kiki juga. Annyeong. Annyeong. Oke, kita bahas lanjut structure dulu aja ya. Oke Kak. Oke. Kayaknya itu deh, transitive dan intransitive itu, untuk how to determine distinguish between transitive and intransitive verbs. Mungkin lebih enak dibahas tuh untuk. Transitif kayaknya udah deh kemarin. Udah belum sih? Oh, Soalnya yang kemarin udah diorenin tuh, sama. Kayaknya Kak Kiki kemarin Iya, nggak ikut deh. Oke, kita bahas yang belum aja ya.
Artikel Atau boleh mungkin sih. pertanyaannya bisa lebih Presis spesifik. deh, Jadi presis. tesis? Kalau menurut aku tenses aja Kak. Ah ya Tenses. udah, ngikut deh. Ah, Tenses. Berarti yang sesi 5 sama 6 ya? soalnya masih pusing masalah itu. Oh, oke. Let's see. Oh iya iya, good Ya. good. Saya Ya, tenses. saya Yes, sekalian yes. saya sekalian buka apa namanya? RBV ya. Berarti ini kita bakalan bahas kok lama ya? Ya loading terus. Kok salah? Oke. Itu di modul 8 sama 9. Present tenses. Kita mulai sama present tenses. Present tenses sih kalau umumnya sih biasanya di strukturnya itu ada nggak ya? Kalau dari penggunaannya dulu ya, itu simple present tenses itu buat ngasih tahu sesuatu fakta, rutinitas atau opini. Contoh, Toshio is from Japan. He is flight attendant for an important airline. The weather is beautiful there. Itu salah satu penggunaannya untuk fakta. Dan kalau dilihat dari strukturnya sih ada subjek di depan. Ini nama Toshio. Terus diikuti dengan RMS, is from Japan. Toshio is the ghost from Ju-on. Oh really? Namanya Toshio ya? Yang kecil itu. Toshio tuh cewek cowok sih? Cowok yang laki-laki kecil. Oh ya. Udah lanjut. Intermezzo. Sorry. He is flight attendant for an important airline. Di sini bisa dilihat di kontraksi, di pendekan. He is, his. Jadi strukturnya tetap sama, subjek dan is. The weather is beautiful there. Kemudian rutinitas. During a flight, Toshio has to work very hard. He serves breakfast, lunch, and dinner. He helps passenger, plays with the children, and gives safety demonstration. Kemudian opini. Penggunaan opini. He likes the United States and Europe only on summer. He doesn't like winter because it's very cold. Kita bisa tarik kesimpulan di sini kalau misalkan subjek diikuti dengan verb. Verbnya bisa berupa aramis, is, rm, atau verb langsung kayak serve, helps. Tapi dengan catatan kalau misalkan orang kedua, pokoknya yang he, she, it, si verbnya itu pakai s, serves, helps, likes. Terus kalau misalkan negatif pakai bantuan, doesn't. Tapi sebabnya di sini nggak pakai s lagi. Jadi he doesn't like, kecuali kalau dia pasti likes itu. Maksudnya present tense. Kalau Toshio diganti dengan the boy langsung pakai serve atau serves. The boy, kalau misalkan the boy-nya singular, serve. The boy serves. Enggak, kalau Breakfast. refer to Toshio. Kalau refer sama aja. Kalau misalkan singular, dia tetap pakai s. The boy serves breakfast, lunch, and dinner. During a flight, Toshio was work on it, and then the boy serves. Oh ya, oke. Oke, begitu. Tapi kalau misalkan jamak, apa nih? Kalau misalkan jamak, the boys
Serve, breakfast nggak pakai S. Itu sih. Rasa. Tapi itu tetap simple present tense. Intinya kalau jamak ya Iya. verbnya nggak pakai S. Seperti itu sih. Di sini ada penjelasannya nggak ya? Oke, kita lihat activity 5. My father drink coffee but he doesn't drink tea. True, betul. My father drink coffee but he doesn't drink tea. Ini harusnya salah. My father drinks coffee but he doesn't drink tea. Kok ini true? Kacau ini modul. Ada yang setuju nggak sama aku bahwa ini harusnya salah? Soalnya itu harusnya drinks. Ya, aku setuju sih. Harusnya dia pakai drinks. Pakai S. Ini Audio. Kan he ya? Di belakangnya. Iya, ini harusnya drinks ya. Soalnya my father itu satu orang, singular. Jadi harusnya ini false. We don't have any children. Nah, ini baru benar. True. Soalnya dia pakai pakai don't, bukan pakai doesn't. Rice don't grow in cold country. Ini false. Harusnya doesn't ya. Rice doesn't grow in cold country. Yang nomor 4 juga salah. BTW ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan kok, Kak. Kelihatan, oke. Yes. Maaf. Ini yang nomor 3, doesn't itu nanti dari mana? Kenapa pakai doesn't? Soalnya ini rice. Rice itu ya? Iya, jadi dia bentuknya singular. Oh, singular. Iya, betul. Iya. Saya cocokin juga kunjau ya. Iya. Makasih, Kak. Saya lihat kunjaunya di bukunya langsung, nggak aku share screen. Jadi kalau misalkan mau lihat juga silahkan lihat bareng aja kunci jawabannya. Let's see. Ini apa ya? Struktur ya? Iya nggak sih? Ya, ini structure. Oh, iya. Modul yang ada simple present tense-nya. Saya lupa lagi. Modul berapa ini? Ya, modul 8. Modul 8 ya. Modul 8, halaman berapa tuh? Kak, mau nanya kalau misalnya kalau misalnya itu apa? S itu apaan sih? S? S apa ya? Yang kalau yang ditambahin S di belakangnya itu apa, Kak? Oh, itu verb. Itu termasuk apa itu? Ya. Jadi emang udah aturannya begitu kalau misalkan kita nemu verb kata kerja yang bukan Aramis. Kunjaunya mana kunjaunya? Kayak contoh kayak gini. Jadi pass jadi passes. Watch jadi watches. Finish jadi finishes. Study jadi studies. Carry jadi carries. Do jadi does. Go jadi goes. Seperti itu. Itu buat Jadi, yang singular ya? Betul, untuk yang he she it atau singular. Oh, he she it. Oh iya. Contoh misalkan nih watches drakor misalkan. Ya. Kiki nonton drakor misalkan. Nah, kalau misalkan kita pakai simple present tense, ini artinya bahwa Kiki ini menunjukkan ini suatu fakta atau kegiatan yang berulang, aktivitas tadi yang sesuai yang tadi saya udah jelasin. Kalau simple present tense fungsinya ada 3 tadi sesuai modul. Ada fakta, ada opini, sama rutinitas. Nah, ini masuknya ke rutinitas. Seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia ya, kalau misalkan kita mau mengekspresikan rutinitas, kita bisa pakai kata suka. Kita pakai tambahan kata suka, tapi kalau bahasa Inggris kita nggak perlu kayak gitu, cukup pakai ES.
Kiki watches drakor, tapi maknanya sama. Jadi kalau per kata, jadi kalau bahasa Inggris bilang Kiki likes to watch drakor itu terlalu redundant, terlalu mubazir. Soalnya kita udah punya simple present tense di bahasa Inggris. Kayak gini, Kiki watches drakor, seperti itu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita dibantu sama kata suka. Kiki suka nonton drakor, seperti itu. Itu bedanya penggunaan tata bahasa di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita bilang kayak gini juga valid, tapi seperti yang aku udah bilang tadi, ini redundant, mubazir. Jadi Kiki likes to watch drakor. Sebenarnya kita pakai simple present tense juga udah cukup mewakili, seperti itu. Dikarenakan tadi fungsinya yang pertama simple present tense itu adalah untuk mengekspresikan sesuatu rutinitas, seperti itu. Oke. Ini berlaku untuk yang kata kerja, tapi kalau misalkan pakai yang Aramis juga bisa. Nggak pakai S. Soalnya emang nggak harus ada yang dikasih S lagi. Ini bentuknya sama, masih simple present tense. Kiki is busy, menunjukkan sesuatu fakta. Jadi ini adalah subjeknya. Ini verb, ini juga verb, tapi dia ini verbnya verb Aramis. Kalau ini verb langsung. Seperti itu. Jadi ada S, V. 1. Ini juga sama V. Verb. Kalau nggak salah Aramis itu verb bantuan atau apa gitu, saya lupa lagi. Tapi itu masih masuk verb. Seperti itu. Oke, next ya. Udah deh kayaknya simple present tense itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita lanjut yang true false tadi ya. Nah, tadi true false tadi. Oke. Nah, makanya ketika di sini kita bilang she speak English itu salah. Harusnya she speaks English. Tapi ketika negatif dia nggak perlu ada S-nya lagi. Soalnya udah ada doesn't di sini. Jadi yang benar adalah she speaks English but she doesn't speak French. Seperti itu. Jadi ini false ya. Kemudian yang nomor 5, my sister and I go to school together every morning. Nah ini kenapa nggak goes? Soalnya objeknya ada 2, jamak, my sister and I. Kecuali kalau misalkan my sister goes to school together every morning, baru betul. Tapi dikarenakan ini ada 2 subjeknya, my sister and I go to school together every morning, itu betul. Seperti itu. Ini 6 lagi ya. Titi and Ida passes the English test. Nah ini salah, soalnya again subjeknya ada 2, Tini and Ida. Harusnya Titi and Ida pass the English test. Rina don't like animals. Ini juga salah. Ini juga jangan kejebak ya, karena objeknya ini jamak, ya tetap aja subjeknya kan singular. Jadi harusnya Rina doesn't like animals. Terlepas itu objeknya singular atau plural. The library open at 9 o'clock. Ini juga salah. Harusnya the library opens at 9 o'clock. Kemudian nomor 9, the stores. Ini harusnya don't. The stores don't open Sunday. Soalnya ini ada S. Terus yang terakhir, Aji is not good student. Ini betul. Udah deh, kayak gitu simple present tense. Ada yang tanyakan lagi? Bang, kalau misalnya itu Waduh. kalau misalnya tadi yang my sister and I itu harus pakai S ya apa enggak? Enggak, soalnya ada 2 subjeknya. My sister and I. Kakak saya, kakak dan saya. Jadi ada 2 subjeknya. Jamak. Dia jadi jamak, jadi satu paket dia. Satu paket. Itu. Kira-kira. Wait. Jadi ini udah bener. My sister and I go to school together every morning. Oke ya.
Oke. Present tense sudah, progresif sekarang. Oke. Maaf ya Kak, agak ribut soalnya lagi di jalan. Ya nggak apa-apa. Oke, present progressive. Kan kalau tadi simple present tense itu dipakai buat nunjukin fakta, rutinitas, sama apa sih? Fakta, rutinitas, saya lupa lagi. Fakta, rutinitas, satu lagi apa sih? Fakta, rutinitas, opini. Nah, kalau yang present progressive dipakai buat dikasih penjelasannya ya. Nah, ini nih. Salah satunya adalah fungsinya untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung pada pembicaraan terjadi. Jadi polanya pakai present progressive. Jadi kalau misalkan ada yang bilang present progressive sama present continuous itu sama aja. Soalnya di sini dibilang kalau yang present progressive kadang juga disebut present continuous. Di sini dibilang, selain untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, present progressive juga digunakan untuk menyatakan tentang kejadian yang terjadi pada waktu sekitar saat pembicaraan berlangsung. Jadi sebelum, tapi mau, jadi deket gitu waktunya. Pakai present progressive juga. Intinya sih pakai ing gitu, contoh. Jadi anggap gambar ini kita lihat secara langsung sedang terjadi, maka kita pakai present progressive atau present continuous. He is driving a car. Apaan nih? He is playing baseball? Ya, baseball. Kemudian gambar ini, he is studying. He is reading a paper. He is reading a blank paper. Terus ini, he is teaching maths. She is swimming. Ini he atau she ya? She is walking. Ini kayak gagang payung, tapi kok payungnya nggak ada ya? Terus, nah ini they are talking. Soalnya ada dua. She is cleaning and she is typing. Gue nggak tahu kunci jawabannya kayak gimana, cuman kunci jawabannya itu kan ini kan soalnya tipe kualitatif, jadi nggak harus itu gitu. Kalau mirip-mirip ya sama sih. Tinggal ditambahin aja gitu. Gimana? Itu tinggal ditambahin ing aja gitu ya? Atau gimana? Ya, secara nutshell, secara garis besar kalau continuous itu ada ing-nya. Nah, di sini ada contoh nih simple present tense yang tadi. Yang ini menunjukkan suatu rutinitas, soalnya di sini ada every Wednesday. Rita studies English every Wednesday. Kita pakai bentuk continuous bisa, tapi dengan catatan si Rita ini lagi belajar di saat itu juga. Rita is studying English. Nah, di sini kalau menurutku sih dari 1 sampai 9 ini simple present tense semua yang menyatakan suatu rutinitas. Jadi kan di sini bisa dilihat 2 kali seminggu, twice a week, terus every day, every morning, once a month. Yang literally ini suatu frekuensi 2 kali seminggu, setiap hari, setiap pagi, sekali sebulan sekali. Oh ya, gue baru nggak ya kalau bahasa Inggris sekalinya di depan, sekali sebulan. Kalau di kita sebulan sekali ya. Setiap pagi, tiap malam, etc. Seperti itulah. Coba kita ubah ya. He sends a letter to his parents twice a week. He is sending a letter. Nah, he is sending a letter to his parents. Kita nggak boleh tambah twice a week, soalnya kan ini present progressive, sesuatu yang berlangsung. Bukan rutinitas. Seperti yang dicontoh tadi yang di atas.
Rita studies English every Wednesday. Rita is studying English. They go to school by bus. They are going to school by bus. We have lunch at this restaurant every day. We are having lunch at this restaurant. Ali takes his brother to the kindergarten every morning. Ali is taking his brother to the kindergarten. The teacher gives a test once a month. The teacher is giving a test. Mona and Sita walk to school every morning. Mona and Sita are walking to school. Saya pakai are di sini soalnya ada dua, Mona dan Sita. My father is reading the newspaper. Nah, kalau misalkan lagi musim hujan nih, hujan melulu, kita bisa bilang pakai simple present tense. It rains every day. Tapi kalau misalkan mau ngasih tahu lagi hujan sekarang, it is raining. Gak usah pakai every day. Cukup it is raining aja. Again, soalnya ini present progressive. We take a bus to work. We are taking a bus to work. Oke, itu sih. Tadi ngubah simple present tense ke continuous. Sekarang ngubah jadi pertanyaan. Sama-sama continuous tapi kita ubah jadi bentuk pertanyaan. The sale is starting now. Is the sale starting now? Si is-nya tinggal lempar aja ke depan. He is studying for an exam. Is he studying for an exam? I'm listening to the radio at the moment. Ini pakai am I, nanya sendiri atau nanya orang lain ya? Are you kira-kira? Kita lihat jawabannya. Jadi nanya sendiri. Am I listening to the radio at the moment? Kalau sesuai kunci jawaban. We are watching television. Are we watching television? Asna is taking her niece to the garden. Is Asna taking her niece to the garden? Ya gitulah, intinya dibalik-balik aja. Nggak ada sesuatu yang complicated di sini. Oke. Itu simple present tense. Ada yang tanyain? Atau aku ada yang harus ditambah penjelasannya? Enggak, Kak. Insya Allah sudah paham. Oke. Kok sedikitan ya sekarang cuma 12 orang. Kemarin tuh banyak kan. Oke, itu simple present tense. Iya, simple present tense sama present progressive. Sekarang present perfect. Nah, ini yang perfect nih biasanya masih pada bingung ya. Let's see. Yoi, pokoknya asal pakai aja. Iya ya. Oke, let's see. Present perfect. Kalau sesuai modul, ada contoh, he has been there for 6 months. Kalimat tersebut menyatakan bahwa sang kakak telah tinggal di Australia selama 6 bulan dan dia masih tinggal di sana. Jadi intinya, dia udah tinggal lebih lama dan masih tinggal di sana. Berarti intinya, sesuatu yang dikerjakan dari lampau, sampai sekarang masih, itu pakai present perfect. Itu fungsi pertama. Di sini dibilang dari modul bahwa selain untuk penggunaan tersebut,
Present perfect juga digunakan untuk menyatakan tentang suatu kejadian yang waktunya terjadi tidak diketahui atau tidak disebutkan. Aku nggak tahu sih yang ini, masih bingung. Tapi kita lihat contoh. I've read the instruction but I don't understand them. Ya, oke, aku paham berarti sekarang. I've read the instructions. Saya udah baca instruksinya. Jadi kita nggak usah ngasih sesuatu waktu berapa lama yang lalu, tapi intinya sempat baca sampai sekarang, tapi masih nggak ngerti. Berarti itu ada dua fungsi ya. Yang satu ada definisi waktunya, kayak contoh nih, he has been there for 6 months. Terus yang ini I have read the instructions. Kita nggak usah nyebutin for berapa atau since apa. Tapi intinya kita sudah dari lampau sampai sekarang sudah baca, tapi but I don't understand them. I read the instruction last night. Sorry, I read the instruction last night. Ini bentuk ini verb 2 ya, jangan kekecoh soalnya kalau read itu bentuk verb 2-nya ya tetap di spellnya tetap seperti ini, tapi kalau bacanya I read itu verb 1, I read verb 2. Jadi saya bilang I read the instructions last night. Kalau ini lebih menekankan sudah. Sudah, yang simple past ini sudah. BTW simple past belum dibahas, tapi nanti kita bahas. Tapi ini contoh simple past. I read the instruction last night. Kejadian ini sudah. Kalau yang ini, I've read the instruction, but I don't understand them. Dari dulu sampai sekarang masih baca instruksinya, tapi belum mengerti. Bilangnya seperti itu. Itu, Pak. Itu perfect tense. Kalau kita bandingin sama bahasa Indonesia, kita nggak punya perfect tense. Kita cuma ada kata yang tadi saya bilang tadi, pakai like, kata bantu suka gitu kan. Kiki suka nonton drakor, ada kata tambahan suka. Kalau di bahasa Indonesia juga ada, tapi kita bilangnya sudah. Contoh, saya sudah baca instruksinya kemarin malam. Jadi kalau kita translate, ini sama-sama kayak gitu. Saya sudah baca instruksinya, cuman gak ada pembeda bahwa itu sudah dilakukan atau masih dilakukan sampai sekarang, itu nggak ada bedanya di bahasa Indonesia. Makanya di perfect itu agak susah dimengerti oleh kita soalnya kita nggak punya fitur itu di bahasa Indonesia yang menegaskan bahwa dari dulu sampai sekarang masih baca gitu. Kalau misalkan kita mau menegaskan dari dulu sampai sekarang ya paling ngomong kayak gitu, dari dulu sampai sekarang baca instruksinya masih belum ngerti. Jadi dibantu sama kata lagi. Kalau di sini bisa dibantu pakai tenses. Contohnya ya kayak gini. I have read, he has been, jadi ada has. Terus kalau misalkan ini to be jadi been, kalau misalkan ada verb langsung jadi read. I have read the instruction but I don't understand them, seperti itu. Ada yang perlu ditambahkan penjelasannya atau ada yang mau menambahkan barangkali? Atau masih belum paham tentang perfect? Udah, aku lanjut aja ya kalau begitu. Nah, sekarang ke simple past. Modul 9. Ini udah ongoing berapa lama ya? 1 jam 23 menit. Oke, past tense. Past tense. Aku mau next. Oke. Past tense itu sesuatu yang udah terjadi dan udah beres. Contoh, I visited my grandmother last week. Ini di sini ada kata waktu last week. I visited my grandmother last week.
I met Tina 2 days ago. They worked in a hospital from 1980 to 1990. Intinya verbnya di sini pakai ed, terus ada beberapa verb yang nggak bisa pakai ed langsung. Kita nggak bilang I meted, tapi I met. Kayaknya jadi satu. Itu harus dipelajari aja verbnya mana yang harus tambah ed, mana yang harus berubah, atau mana yang harus tetap kayak read tadi. Nah itu ya mau gimana lagi kalau itu mah emang harus diketahui. Contoh nih, visit jadi visited, meet jadi met, work jadi worked, get up jadi got up. Nah, go jadi went, invent jadi invented, dan lain-lain. Intinya menyatakan sesuatu yang udah beres aja kalau simple past. Kalau di sini kayaknya nanti the biggest problem yang saya kadang-kadang dapat itu been plus verb ing ya past continuous around that something. Past continuous, oke. I bet everybody has the same problem, atau mungkin cuma saya kan? Itu kayaknya past perfect deh. Oh, past perfect. Oh iya. Tapi kita bahas past continuous sekarang. Ya gimana? Bang, Kak, kalau perfect emang apa? Kalau perfect itu harus yang sedang berlangsung ya? Perfect, yang mana dulu nih? Yang present atau yang past? Present. Yang present yang tadi ya. Itu ya, kalau menurutku sih kalau sesuai penggunaan ya harus sedang berlangsung sampai sekarang. Contoh, I've been living in Subang for 3 years. Saya sudah tinggal di Subang selama 3 tahun. I've been living berarti maksudnya adalah dari dulu sampai sekarang selama 3 tahun masih berlangsung. Simple present tense. Simple perfect tense. Perfect, ya. Jadi setiap perfect emang harus pakai yang sedang berlangsung ya? Iya, kalau sesuai penggunaan ya. Oh, sesuai penggunaan. Oh iya. Sesuai. Jadi kalau misalkan kita mau mengekspresikan sesuatu yang dari dulu sampai sekarang masih berlanjut, pakai perfect. Tapi itu sesuai penggunaan. Kalau sesuai struktur, ada have-nya. I have verb gitu. Pakai been juga. Tergantung. Kalau misalkan verbnya butuh been, ada yang butuh been, ada yang enggak. Contoh I've been living. Ada juga I have read instruction. Itu kan sama-sama verb. Been sama read itu sama-sama verb. Cuman yang satu verb langsung, yang satu adverb living for apa gitu. Jadi tergantung verbnya sih. Oh iya. Ya oke Kak, makasih. Lanjut. Kalau misalkan masih belum paham, saya mau agak kembali nih ke modul 8. Atau mau lanjut? Lanjut aja dulu Kak. Lanjut aja, oke. Lanjut aja dulu Kak. Iya. Oke, berarti kita langsung masuk ke past continuous. Past continuous, simple past kan dipakai buat nyatain suatu aktivitas yang udah beres dan nggak terjadi lagi. Kalau past continuous, lebih menekankan bahwa aktivitasnya sudah terjadi, tapi ada prosesnya lama gitu. Maksudnya yang belum selesai? Udah selesai, tapi dia prosesnya lama. Contoh, Amir was reading a book. Nah, seperti itu. Past continuous adalah bentuk kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang berlangsung beberapa saat. Waktunya biasanya tidak ditentukan di masa lampau. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa itu aktivitas yang kita lakukan ada prosesnya, pakai past continuous. Amir was reading a book. Seperti itu. Oh, yang berkelanjutan gitu ya? Betul. Oke, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya ini agak ambigu mana yang berproses, mana yang enggak. Tapi di sini contoh kita mau mendefinisikan bahwa ini go-nya adalah simple past, yang ini past continuous.
Kenapa kita sebut go-nya ini simple past dan ini continuous yang raining? Dikarenakan raining ini dia durasinya lebih lama ketimbang ketika si they ini pergi keluar, go out. Jadi hujannya tuh lebih lama ketimbang mereka pergi keluar. Seperti itu. Kalau misalkan masih ngerasa ambigu perasaan, they go out itu proses juga yang lama. Jadi ini kalau misalkan ada nemu case yang kayak gini, dibandingkan aja mana yang lebih lama. Jadi di sini makanya jatuhnya jawabannya jadi when they went out it was raining. Ketika mereka pergi keluar lagi hujan. Seperti itu. Contoh yang pertama, Sinta watch TV when I phone her. Oke. Kira-kira mana yang simple past, mana yang past continuous? Kalau menurut saya yang lebih lama itu watch. Kalau panggilan masuk sih sebentar gitu. Setuju nggak? Iya. Jadi kalau nonton pasti lama. Jadi kalau kita nonton terus ada yang masuk telepon, nah itu kan diinterupsi. Sinta is watching TV when I phoned her. Pakai ed. Phoned her. Sinta is watching TV when I phoned her. Number 2. Nah di sini my friend wait for me when I arrive. Tunggu dan datang. Kalau menurut saya itu lebih lama nunggu. Apalagi yang udah biasa nunggu ya. Oke, jadi jawabannya adalah my friend is waiting for me when I arrived. Oke deh. Lukman drive fast when the accident happened. Di sini ada drive, di sini ada accident happen. Kalau menurut saya yang lama itu drive. Happen yang sebentar. Lukman is driving fast. Sorry. Lukman was driving fast. Aduh, saya tadi ngejelasinnya salah ya. Dari tadi ya salah ya yang ngejelasinnya, sorry. Sinta was watching TV pakai was ya. Soal ini lagi kita bahas. Yeah, was. Oke. Sorry. Sinta, saya dari awal lagi ya biar nggak ambigu. Sinta was watching TV when I phoned her. My friend was waiting for me when I arrived. Lukman was driving fast when the accident happened. I saw Tina and Lily. Ya betul, yang ini I saw Tina and Lily this morning. They were standing at the bus stop. Nah, bedanya simple present sama simple past, kita kalau di simple past nggak usah mikir harus pakai S atau enggak. Soalnya toh verbnya juga udah jadi verb 2. I saw Tina and Lily this morning. Kita nggak perlu mikir lagi harus pakai S atau enggak kalau ngebahas past. Kemudian nomor 5, di sini ada paint dan break. Yang mana yang lama ya? Kayaknya paint ya yang lebih lama ya, ngecat ruangan. Mary was painting the room. She broke her arm. Kayaknya agak rancu namanya. Coba ada Emang agak rancu, tapi kalau secara grammar udah betul kayak gitu, apa adanya. Mary was painting the room. She broke her arm. Kecuali kalau pakai when kayaknya nggak akan rancu. She broke her arm when. She broke her arm when Mary was painting the room baru. Ini agak kalau pakai koma agak rancu. Tapi kita fokus ke grammar ya. Oke. Number 6. My parents sat in the garden. My parents sat in the garden when it was starting to rain. Oh, itu grammar feeling tuh. Grammar feeling ya. Oke, itu aja. Nah, di sini kita bahas bedanya nih. You were watching TV when the phone rang. You watched TV last night. Yang pertama itu negasin bahwa ada sesuatu proses yang lama. You were watching TV. Kemudian ada proses yang singkat. When the phone rang. Di sini dua-duanya past. Were watching dan rang. Tapi yang bedanya kalimat kedua, you watched TV last night. Ini menegaskan bahwa aktivitas itu sudah dilakukan last night. Jadi maksudku you were watching TV sama you watched TV itu sama, past.
Tapi bedanya di sini adalah yang satu menegaskan ini sesuatu prosesnya yang lama soalnya ada pembanding, ada aksesnya yang sebentar. Yang kedua, kita nggak peduli itu prosesnya lama atau enggak. Yang penting kita ngomong bahwa you watch TV last night, sudah nonton TV last night. Jadi nggak ada mana yang benar mana yang salah, tapi kedua tensi ini bisa digunakan menurutku. Tergantung kita mau menyiratkan apa yang kita mau sampaikan gitu, apa yang mau kita tekankan, prosesnya yang sudah terjadi atau udah terjadi gitu. Jadi kita mau menekankan waktunya atau menekankan itu sudah terjadi, tergantung kita. Jadi kalau misalkan sudah terjadi, nggak memikirkan prosesnya, berarti pakai simple past. Kalau kita mau menekankan sudah terjadi dan itu ada proses yang lama, pakai past continuous, seperti itu. Kalau dilihat dari segi penggunaan. Seperti itu. Again, di bahasa Indonesia kita nggak punya fitur seperti itu. Oke, itu past continuous ya. Kita lanjut. Untuk hari ini yang terakhir ya nggak apa-apa ya. Past perfect. Nanti kita mungkin lanjut lagi di sesi berikutnya. Ini yang terakhir past perfect. Nanti kalau saya udah jelasin ini past yang perfect. Past perfect itu yang ada juga yang sudah melakukan dari dulu tapi masih dilakukan sampai sekarang. Itu ya? Tuh, kita lihat. Ya. Kita bahas. Ini materi terakhir yang kita bakalan bahas. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh, silakan. Kita diskusi bareng-bareng. Oke. Perlu ditekankan lagi, baik itu present perfect, baik itu past perfect, kalau dilihat dari two-tone, diskusi two-tone, tense dua-duanya yang perfect itu harus ada tense lain. Saya bahas sedikit ya. Saya buka two-tone dulu. Mudah-mudahan masih bisa diakses. Soalnya loadingnya lama banget tuh. Oh, masih bisa. Oke, mana bahasa Inggris? Structure ya? Structure. Ya, loading dah. Structure. Ini kayaknya banyak yang akses two-tone, ini lama banget. Biasanya tidak selama ini. Ya, saya salah satu. Lancar-lancar aja. Ada. 502. Servernya sibuk. Iya. VPN. Oh my god. Mau pakai VPN nih. Oke, anyway, bahasa yang di modul aja dah. Oke. Past perfect. Ini contohnya. I had eaten when he came. Kita bisa identifikasi perfect. Past perfect itu dari ini ya. Had. Yang pas ini your came. head has tuh masih pakai Right. feeling saya. Dan got itu past perfect. Sorry, simple past. Past perfect itu yang ada had eaten, had gone, had broken, itu past perfect. I had eaten when he came. Jadi past perfect ini ngejelasin sesuatu yang sudah dari sesuatu yang sudah. Itu loh. Paham nggak? Dua-duanya action yang sudah terjadi. Dua-duanya action yang sudah terjadi, tapi yang perfect itu yang lebih duluan selesai. Paham? I had eaten when he came. Saya sudah makan ketika dia datang. Jadi sudah makannya ini dia bentuknya perfect. Jadi artinya berarti si aktivitas makan itu udah beres duluan ketika dia datang. I had eaten when he came. Jadi si I ini sudah makan ketika dia datang.
yang literally datangnya juga sudah gitu. Gitu loh. Jadi perfectnya itu sudahnya dari sudah gitu. Makanya dia disebut perfect soalnya itu sudah terjadi dari sesuatu yang sudah. Seperti itu loh. Paham ya? Enggak. Contoh yang kedua. Dua kejadian When yang Dimas arrived, Dita had gone home. Ketika Dimas sudah datang, Dita sudah pulang ke rumah. Nah, ini kan kalau bahasa Indonesia kita translate-nya itu dua-duanya sudah. Tapi kalau di bahasa Inggris dibedain lagi. Yang satu simple past, when Dimas arrived. Yang satu, Dita had gone home. Past perfect. Nah, yang udah beres duluan adalah si Dita. Soalnya dia perfect tense-nya. Seperti itu. Kita nggak punya fitur ini, again, kita nggak punya fitur ini dalam bahasa Indonesia. Adanya hanya ada di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Paham ya sejauh ini? So far, so good? Marah, thank you. Oke. Yang ketiga. When I got home, someone had broken into my house. Ketika saya sudah pulang ke rumah, seseorang sudah broken into my house itu Maling. maling, ada yang sudah maling masuk ke rumah saya. Nah, ini yang sudah maling sama sudah ke rumahnya, yang duluan sudah itu si malingnya, si someone-nya. Makanya dia bentuknya past perfect. Someone had broken into my house. When I got home, someone had broken into my house. Seperti itu. Jadi intinya perfect itu sesuatu yang sudah dan sudah. Nah, makanya saya sempat lihat video bule yang ada di Tuton, dia ngejelasin bahwa kalau perfect tense itu nggak lazim kalau dia berdiri sendiri. Makanya dia harus ada past perfect-nya dulu. Atau setidaknya ada past perfect di satu kalimat. Jadi dia dipakai berbarengan yang perfect ini. Gak bisa dia berdiri sendiri. Contohnya I had eaten, Dita had gone home. Gak bisa. Harus ada past perfect-nya dulu. Bukan yang gak bisa, nggak lazim. Dia bilangnya nggak lazim. Jadi makanya di sini ada past perfect-nya, baru ada simple past-nya, ada, terus kemudian diikuti dengan past perfect. Atau past perfect duluan boleh, seperti di nomor 1, tapi di berikutnya dia ada simple past. Intinya kita tahu mana sesuatu yang sudah dari yang sudah gitu. Past perfect ini, seperti itu. Mungkin kalau contoh kalimatnya itu kalau ditambahkan tempat actual place mungkin atau waktu kejadian mungkin lebih enak, lebih jelas ya. Iya. Yesterday or last year. Dua perfect jadinya akan lebih mudah dimengerti daripada dua perfect tanpa ada keterangan waktu yang tambahan lah. Contoh yang ada waktu tambahannya ini kayaknya ada nih. Rita was tired last night because she had played badminton all afternoon. Kita bisa identifikasi yang simple past ini yang was tired. Terus yang perfect yang ada head-nya. Perfect past ya. She had played badminton all afternoon. Kita bisa ketahui bahwa aktivitas yang sudah duluan itu yang perfect. She had played badminton all afternoon. Night sama afternoon duluan afternoon kan. Di dalam satu hari yang sama gitu kan. Rita was tired last night because she had played badminton all afternoon. Tapi sayangnya case seperti ini jarang terjadi. Seperti yang Kiki bilang tadi, kalau misalkan ada keterangan waktu lebih gampang. Tapi kayaknya sih jarang menurutku. Kecuali mungkin digabung dalam konteks suatu paragraf based on previous sentence, nah itu mungkin lebih enak dimengerti juga ya. Jadi intinya past perfect itu ngejelasin sesuatu yang sudah dari yang sudah. Intinya itu sih. Oke, so far so good. Sepertinya sudah beres. Kita making progress, tapi make progressnya itu cuma di mata kuliah structure doang.
Tapi it's okay. Baby step ya. Perlahan-lahan. Conco nih. Oke, sudah ada yang tanyakan lagi? Atau misalkan mau bahas sedikit mata kuliah lain boleh. Bahasa Indonesia ini ditinggalin banget. Hai, again link hati-hati tabel kan. ini bisa diakses. Hati-hati tutor-tutor bahasa Indonesia tuh rada-rada agak saklek kalau berikan nilai karena nggak tahu ya, mungkin mindsetnya, I'm not judging but mungkin itu para tutor bahasa Indonesia biasa memikirkan bilang, oh ini mata kuliahku dipandang enteng nih. Jadi biasa ya UASnya bahasa Indonesia itu pada saat PG pilihan ganda ujian bahasa Indonesia itu menjebak. Soalnya pilihan gandanya itu jawabannya semuanya hampir sama, tapi ada satu yang paling benar. Bahasanya yang menjebak. Kiki, lu kan sebelumnya jurusan akuntansi kan? Kalau misalkan ambil lagi sastra Inggris itu ada alih kredit lagi atau gimana? Nggak, saya start over all again. Start over lagi? Iya. Sayang dong. Kirain Ya, bisa gitu. bagaimana lagi? Kalau start over, kalau waktu itu nyambung harus jadi non sipas. I'm not ready for untuk begitu yang ribet-ribet. Oke, Ben. Oke, thank you for your sharing, Kiki. It's been a good night. It has been a good night. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oh ya, saranku nanti kan di UAS itu kita bakalan hening dari Tuton. Gimana kalau kita tiap malam gitu prepare sebelum UAS kita bahas ini yang masih belum di highlight. Kita masih fokus ke structure doang. Jadi kan Tuton itu beres sekitar let me see. Mana Tuton? 7, 8, 2 minggu lagi. Itu 2, berarti free. 29 sampai 5 itu persiapan UAS. Nah, kita pakai waktu itu buat sharing lagi, meeting kayak gini lagi, tapi mungkin bisa nge-cover mata kuliah lain. Kita udah jalan 2 meeting, tapi masih bahasnya structure-nya doang gitu. Kita usahakan ya. Waktunya mungkin agak setuju nggak kita adain lagi? Setuju. Oke. Setuju. Nanti kita prepare bareng-bareng buat UAS. Oke, kalau gitu terima kasih sudah hadir di meeting sesi kedua ini. Seperti biasa nih saya upload di YouTube. Oke, guys, have a nice evening. See you again real time soon. Thank you. Andi Sajang nih. Kalau misalkan sudah ada pertanyaan lagi, see you. Ya, thank you. Makasih Kak. Okay, have a nice. Sama-sama. BDW kalau misalnya mau ada yang mau ditanya bisa di grup kan? Ya di grup aja, tapi kalau grup saya slow respon. Di grup aja kalau kan misalkan ya iya, boleh. Kan? Tapi kalau di meeting sesi ini kan langsung gitu kan, jadi saya bisa langsung jawab gitu. Saya juga respon cuman from time to time gitu enggak. Atau PC aja bisa enggak? Jangan PC, slow respon. Oh, slow respon. Yang di personal chat, soalnya WhatsApp itu satu all in one penggunaannya, kerja iya, yang lain iya. Panggil bisa sih ditampung aja pertanyaannya nanti di sesi berikutnya baru ditanyakan. Oh ya maaf ya Kak, soalnya kurang fokus tadi, lagi di jalan soalnya. Kalau misalkan kurang fokus, tetap saya upload ini di YouTube bisa diloncat. Oh iya, siap. Misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke Kak, makasih. Ya. Oke. Panggil nama Andi 3 kali. Oke Bang. Oke, selamat beraktivitas malam hari. Kerjakan tugas sebelum deadline-nya terlambat. Dan selamat menyambut tugas terakhir, tugas 3. Di dalam beberapa jam kemudian. Oke, dan kalau gitu Kak Igar terima kasih sudah hadir. Bye.
See you guys. Bye. Bye, thank you. Thank you all.